Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rizky Setiadi, Nurahimah, dan Ardilah Hanasa Fitri akan menjelaskan materi kami yang berjudul Sejarah Hukum Keluarga. Yang pertama, pengertian hukum keluarga. Secara umum yang dimaksud dengan hukum keluarga atau family law atau law of family adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan hak dan kewajiban seseorang dalam hubungannya sebagai anggota keluarga, baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan. Lebih singkatnya, hukum keluarga berarti aturan hukum tentang hak dan kewajiban seseorang dalam hubungan sebagai keluarga. Selanjutnya, sejarah hukum keluarga pada masa Belanda. Ketika kolonial Belanda mulai memasuki Indonesia melalui VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda, yaitu sebuah wadah dagang yang telah mengarahkan sasaran untuk menjajah Nusantara, tidak dapat menghapus hukum Islam yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Islam Indonesia. Pada awal abad ke-19 menandai suatu titik balik dengan berakhirnya VOC dan mulainya pemerintah yang langsung oleh kerajaan Belanda. Atas usul Mr. Ladieu Willem Christian van den Berg, berdasarkan teorinya reception in complex, yaitu suatu paham yang mengatakan bahwa bagi orang Indonesia mengikuti agamanya, pada akhirnya pemerintah Hindia Belanda memberikan aturan secara formal dalam perundang-undangan yang lebih konkret atas pelaksanaan hukum Islam. Berbeda dengan LWC van den Berg yang mengusulkan teori reception in complex, Christian Schnock-Hergrinch mengemukakan teorinya yang bernama teori resepti, yaitu teori yang mempunyai pemikiran di mana hukum Islam baru diberlakukan apabila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Peranan hukum Islam dalam tata hukum Republik Indonesia mulai baik kembali, yakni pada saat terbentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI, di mana pemimpin-pemimpin Islam memperjuangkan berlakunya kembali hukum Islam dengan kekuatan hukum Islam sendiri tanpa adanya hubungan dengan hukum adat. Dengan dasar proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, maka teori resepti telah kehilangan dasar hukumnya. Hazairin sebagai tokoh pembaharuan hukum Islam di Indonesia menyatakan teori resepti exit. Teori ini menyatakan bahwa teori resepti harus keluar dari teori hukum nasional Indonesia karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Sejarah hukum keluarga pada masa kemerdekaan Indonesia. Sejarah pembaruan hukum keluarga di masa kemerdekaan Indonesia dibagi menjadi 3 periode, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Masa Orde Lama, Soekarno menjadi presiden pertama sekaligus kepala pemerintahan dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Pada tahun 1945 sampai 1959, sistem politik yang diterapkan adalah sistem politik yang demokratis, di mana konfigurasi politik yang demokratis ini menguntungkan bagi umat Islam yang sedang aktif bergerak dalam perpolitikan Indonesia. Yang dapat kita lihat munculnya produk-produk hukum Islam diantaranya penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, kemudian oleh pemerintah darurat RI di Sumatera. UU tersebut dinyatakan berlaku juga untuk seluruh wilayah Sumatera. Lalu, yang kedua, masa Orde Baru. Era Orde Baru dimulai sejak keluarnya Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar pada tahun 1966 yang menjadi dasar terjadi peralihan kekuasaan dari penguasaan pemerintah Orde Lama Soekarno kepada penguasaan pemerintah baru Soeharto. Pada awalnya, umat Islam mempunyai harap baru untuk
memantapkan keberadaan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia. Di antaranya di bidang hukum perkawinan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdiri atas 14 bab dan 67 pasal. Selanjutnya, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni, Kompilasi Hukum Islam atau KHI diberlakukan. KHI diberlakukan di lingkungan peradilan agama di Indonesia yang berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan keperdatan orang-orang Islam. Lalu yang ketiga, masa reformasi hingga sekarang. Masa reformasi telah memasuki tahun ke-18 setelah berakhirnya masa Orde Baru. Usaha pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia terus dilakukan oleh kelompok pembaharu yang diwakili oleh kelompok pro kesetaraan gender, demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat muslim kontekstualis. Setelah mengalami penolakan keras dari masyarakat muslim yang cenderung tekstualis terkait usulan pembaharuan KHI, yaitu munculnya Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam atau CLD KHI pada tahun 2004, banyak ulama mengecam draft ini. Sebagian ulama telah menghitung tidak kurang dari 39 kesalahan dalam CLD KHI dan sebagian lain mengakumulasi minimal terdapat 19 kesalahan. Karena menurut ulama, CLD KHI harus segera dicabut dari peredaran agar tidak membingungkan dan semakin meresahkan masyarakat. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi tentang terbentuknya Undang-Undang Perkawinan dan perubahannya, keturunan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan sistem kekeluargaan. 1. Terbentuknya Undang-Undang Perkawinan dan perubahannya. Pada hakikatnya, proses pembentukan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 adalah memakan waktu 6 bulan, yaitu dari bulan Juli sampai Januari 1974, atau tepatnya dari proses penyerahan naskah rancangan undang-undang dari Presiden ke pemimpinan DPR. Kemudian pemimpin DPR membagikannya ke para anggota DPR hingga pengesahan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Yang kedua, keturunan. Garis keturunan terbagi menjadi dua, yaitu patrilineal dan matrilineal. Pada umumnya menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Di dalam masyarakat patrilineal, setiap orangnya, laki-laki atau perempuan, menarik garis keturunan ke atas hanya melalui penghubung yang laki-laki sebagai penentu garis keturunan. Yang ketiga, kekuasaan orang tua. Menurut pasal 259 KUH Perdata menyatakan bahwa kekuasaan orang tua pada hakikatnya adalah kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu selama mereka itu terikat dalam perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa. Dan yang terakhir, keempat, perwalian. Menurut Al-Habsyi Hussein, perwalian atau khodij berasal dari kata wali yang mempunyai arti orang lain. Selaku orang tua yang menuntut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili orang anak yang belum dewasa atau belum akil balik, berusia di bawah 18 tahun atau 16 tahun belum nikah. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian presentasi kami, mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.